Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dr. Andika Pradana, spesialis paru konsultan yang menjadi koordinator P3D di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa P3D di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU. Kita akan sama-sama selama 4 minggu ke depan belajar tentang banyak hal, berbagai penyakit, berbagai macam kondisi terkait kelainan di bidang ilmu penyakit paru dan saluran pernapasan. Mudah-mudahan dalam 4 minggu ke depan kita sama-sama dapat belajar banyak hal dan dapat menggali ilmu sebanyak-banyaknya, dapat menjadi bekal yang cukup bagi calon dokter umum sekalian supaya nanti bisa terampil dalam menangani kasus-kasus paru dalam praktik klinis sehari-hari. Dan mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti, tidak ada kendala yang mengganggu proses pendidikan, dan semuanya dapat lulus dari stase paru setelah menjalani pendidikan selama 4 minggu. Baiklah, kali ini kita akan menjalani briefing mengenai kegiatan yang dilaksanakan sepanjang pendidikan P3D di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai briefingnya. Baik, sebagai pendahuluan, program P3D di Departemen Paru FKUSU itu berlangsung selama 4 minggu, yang terbagi menjadi 2 minggu di Rumah Sakit Adam Malik dan 2 minggu di Rumah Sakit USU. Sebelum melapor ke departemen, terlebih dahulu seluruh peserta P3D menjalani posting di Fakultas Kedokteran USU dan mendapatkan surat masuk. Surat masuk itu dibawa untuk melapor ke bagian diklat, baik diklat Rumah Sakit Adam Malik maupun diklat Rumah Sakit USU, dan setelah itu baru melapor ke Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi di Adam Malik dan di Rumah Sakit USU. Untuk yang bertugas di Adam Malik, silahkan melapor ke Kepala Departemen, dalam hal ini adalah Dr. Amira Permatasari Tarigan, spesialis paru konsultan. Dan untuk yang berada di Rumah Sakit USU, silakan melapor ke saya sebagai Sekretaris Departemen. Nah, pendidikan akan berlangsung melalui rotasi yang mana kalian sudah dibagi ke dalam 4 kelompok. Ada di ruang rawat inap dan di poli, baik di Rumah Sakit Adam Malik maupun di Rumah Sakit USU. Seluruh peserta P3D wajib hadir tepat waktu setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Absen pagi itu dilaksanakan pada pukul 7.30 dan absen pulang dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Absen dilaksanakan bersama dengan admin P3D. Dalam hal ini untuk yang di Rumah Sakit Adam Malik melakukan absen kepada Kak Mina, dan untuk yang di Rumah Sakit USU itu absennya kepada Kak Anggi. Jadi tepat 7.30 paling lambat sudah harus absen pagi, dan pukul 15 itu paling cepat untuk absen pulang. Setelah itu tugas jaga dimulai jaga siang dari jam 15 sampai jam 20 dan jaga malam dari jam 20 sampai jam 8 keesokan harinya. Berikut ini adalah seluruh rangkaian kegiatan yang akan kalian laksanakan selama menjalani P3D di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU. Kalian semua sudah mendapatkan buku logbook, ya, yang mana buku logbook ini berisikan semua peraturan, tata tertib, kompetensi yang diharapkan, daftar penyakit, serta rincian kegiatan dan tindakan yang kalian kerjakan selama menjalani koas di stase paru. Silahkan isi semua data-data yang diminta di buku logbook. Nah, untuk kegiatan ada 9 bentuk kegiatan ada 10 bentuk kegiatan yang akan kita sama-sama laksanakan. Yang pertama adalah laporan tim jaga. Laporan tim jaga ini berlangsung setiap hari dari Senin sampai Jumat, bisa di pagi hari, bisa juga di siang hari. Umumnya dilaksanakan di siang hari di jam 1 siang. Jadi setelah pelayanan, laporan tim jaga membahas tentang kasus pasien yang masuk di saat pasien jam jaga, ya. Kemudian yang kedua adalah bimbingan klinik. Bimbingan klinik ini dilaksanakan dengan supervisor yang sudah dijadwalkan di buku logbook. Nah, bimbingan klinik ini merupakan ajang di mana kalian bisa berdiskusi banyak dengan supervisor dan membahas tentang penyakit-penyakit yang sedang dibahas saat bimbingan klinik. Jadi usahakan bimbingan klinik itu terlaksana sesuai jadwal dan semua supervisor memberikan jadwal bimbingan sesuai dengan
topik yang sudah dijadwalkan. Nah, yang paling penting adalah yang C, tugas di ruang rawat inap. Untuk koas yang mendapatkan stase di ruang rawat inap, baik di Adam Malik maupun di Rumah Sakit USU, tugasnya adalah melakukan follow up, visite, dan BST. Nah, untuk visite, jadi koas ini tidak hanya melihat-lihat saja sewaktu visite, tidak hanya ikut visit ke sana kemari, tetapi yang lebih penting adalah kalian telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada pasien yang yang dirawat inap. Jadi kalian melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kalian ikut melakukan follow up terhadap pasien tersebut. Jadi waktu dilakukan visite, kalian sudah tahu bagaimana perkembangan pasien ini, dan kalian tahu apa yang perlu kalian tanyakan kepada supervisornya. Jadi jangan berharap sewaktu visite tersebut, supervisor kalian akan bertanya apa yang kalian tidak tahu. Melainkan kalian yang harus aktif bertanya tentang penyakit yang diderita oleh pasien yang kalian pegang. Nah, untuk koas yang bertugas di ruang rawat inap, ini kita bagi. Untuk yang bertugas di ruang rawat inap Rumah Sakit Adam Malik, itu dibedakan menjadi dua ruangan. Yang pertama adalah ruangan RA5, dan yang kedua adalah ruangan RB1. Jadi silakan koas yang sedang stase ruangan di Adam Malik itu dibagi ke dalam kedua kelompok. Sebagian standby di Rumah Sakit Adam Malik di ruangan RA5, dan sebagian standby di RB1. Begitu juga yang di Rumah Sakit USU, silahkan dibagi ke dalam dua kelompok, sebagian standby di ruang Cendana Zaitun, dan sebagian lagi di Meranti Mahoni. Jadi standby di ruangan tersebut. Nah, apa yang kalian lakukan selanjutnya? Silahkan koordinasi dengan dokter ruangan, minta daftar nama pasien paru yang dirawat di ruangan tersebut. Misal, kalian standby di RA5, maka minta kepada seluruh dokter ruangan nama-nama pasien paru yang dirawat di RA5. Kemudian kalian bagi rata semua pasien paru yang ada di situ. Misalkan di ruang RA5 ada 15 orang pasien paru yang sedang dirawat. Ada 3 orang koas yang standby di RA5. Jadi 15 pasien tadi kalian bagi rata ke dalam 3 orang koas. Jadi masing-masing koas memegang 5 orang pasien. Begitu juga selanjutnya jika ada pasien baru, yang maka kalian bagi rata sesuai giliran. Dengan demikian, semua pasien harus punya ada tuannya, harus ada koas penanggung jawabnya. Jadi tidak boleh ada pasien yang tidak ada koas penanggung jawabnya. Ya, jadi semua pasien paru di ruang tersebut di RA5, RB1, ruang Meranti Mahoni, ruang Zaitun Cendana, kalian bagi rata dan wajib ada koas penanggung jawabnya. Koas ini memeriksa pasien tersebut dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan melakukan follow up selama minimal 3 hari berturut-turut. Jadi setiap pagi datang ke ruangan langsung follow up pasien tersebut, tidak hanya follow up vital sign, tapi juga follow up bagaimana perkembangan klinis dan hasil-hasil pemeriksaan yang sudah keluar. Jadi kalian tahu apa yang direncanakan untuk pasien ini selanjutnya. Nah, hasil follow up itu kalian tulis ke dalam status pasien. Nah, baik yang di Adam Malik maupun yang di ruangan Rumah Sakit USU. Dan jadi sewaktu visite, siapapun supervisor yang visite ke RA5, RB1, Meranti Mahoni, atau Zaitun Cendana, kalian wajib ikut. Dan pasien yang sedang divisite oleh supervisor tersebut, maka koasnya wajib melaporkan perkembangan kondisi pasien tersebut kepada supervisor penanggung jawab atau DPJP penanggung jawab pasien. Demikian untuk yang tugas di ruang rawat inap. Jadi cukup fokus di 4 ruangan tadi. RA5, RB1 untuk yang di Adam Malik, Meranti Mahoni, dan Zaitun Cendana untuk yang di Rumah Sakit USU. Tidak perlu ke semua ruangan, karena ruangan-ruangan tersebut adalah yang paling banyak pasien parunya. Jadi fokus standby di situ dan ikuti perkembangan pasiennya dari hari ke hari. Adapun tugas yang D untuk tugas di poliklinik. Jadi koas yang bertugas di poliklinik ini belajar dengan cara memeriksa terlebih dahulu pasien yang ada di poli sebelum pasien tersebut dipanggil untuk menjumpa dengan dokter di poli. Jadi jika pasien sudah duduk-duduk menunggu giliran untuk dipanggil masuk ke dalam poli, kalian sebagai koas sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke pasien tersebut. Anamnesis dan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien tersebut. Jadi kalian sudah tahu apa kira-kira kemungkinan diagnosis dan apa problem pasien ini. Sewaktu nanti giliran pasien tersebut dipanggil masuk
untuk berjumpa dengan dokter yang ada di poliklinik, kalian ikut mendampingi pasien yang sudah kalian periksa terlebih dahulu tadi, sehingga kalian tahu jalan ceritanya dan kalian tahu apa final diagnosis, serta apa pengobatan yang diberikan kepada pasien tersebut. Di situ juga kalian belajar bagaimana menulis resep dan mengentry obat ke dalam sistem. Ya. Selanjutnya adalah sari pustaka. Sari pustaka dilaksanakan di minggu kedua. Untuk sari pustaka, ini akan dibagi 2 sampai 3 orang mahasiswa koas untuk satu judul. Nah, di awal minggu pertama, nanti Kak Anggi akan membagikan kalian judul sari pustaka. Begitu kalian mendapatkan judul topik sari pustakanya, silahkan melapor ke PPDS pendamping, agar nanti PPDS pendampingnya membuat janji dengan supervisor kapan kira-kira sari pustaka kalian akan dibacakan atau dipresentasikan. Sari pustaka sudah boleh dipresentasikan mulai minggu kedua. Buat dalam bentuk Word dan dalam bentuk PowerPoint, kirim ke PPDS pendampingnya agar di-forward nanti ke supervisor penanggung jawab. Begitu juga untuk tugas FF laporan kasus. Tugas laporan kasus ini satu kelompok akan mendapatkan satu judul pasien. Ya, satu kelompok akan mendapatkan satu judul penyakit dalam artian satu pasien. Nanti di awal minggu pertama, saya selaku koordinator akan membagikan kepada tiap-tiap kelompok mana pasien yang akan kalian bawa laporan kasus. Begitu saya sudah memberikan kepada kalian nama pasiennya, hari itu juga kalian langsung periksa pasiennya. Jangan tunda-tunda sampai siang, sore, atau besok. Hari itu juga langsung kalian periksa pasiennya. Minta didampingi oleh dokter ruangan, lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan telaah status pasien tersebut. Kemudian buat Word-nya dan buat PowerPoint-nya mengenai pasien yang sudah kalian periksa tadi. Ya, kemudian lapor ke PPDS pendampingnya agar PPDS melapor ke supervisor untuk membuat janji kapan kalian akan presentasikan tugas laporan kasus tersebut. Jadi jangan tunda-tunda. Begitu sudah dapat pasien, hari itu juga langsung periksa. Karena kalau ditunda-tunda ada kemungkinan pasiennya akan pulang, atau pasiennya itu dirujuk, atau malah pasiennya meninggal dunia, jadi kalian nggak sempat periksa. Nah, jadi langsung periksa kalau sudah dapat pasien. Selanjutnya adalah tugas jaga. Tugas jaga terbagi 2, jaga siang dan jaga malam. Kemudian ada pengajian untuk yang beragama Islam dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 2, dan kebaktian untuk yang beragama Nasrani dilaksanakan setiap hari Kamis di Rumah Sakit Adam Malik. Kalau pengajian tadi di Rumah Sakit USU. Selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Senam asma diwajibkan bagi semua koas, baik yang di Adam Malik maupun di USU. Kita melaksanakan senam asma setiap Jumat pukul 7 pagi di Rumah Sakit USU. Jadi semua koas wajib ikut mengenakan pakaian seragam olahraga. Ya. Kemudian untuk ekstrakurikuler lain, badminton, futsal, tenis meja, ini koas ikut dalam kegiatan tersebut, tapi silahkan kalian bagi siapa koas yang ikut. Tidak perlu semuanya hadir, tapi harus ada 3 atau 4 orang koas yang ikut hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Jadi silahkan kalian atur gilirannya. Dan terakhir adalah kuliah tamu. Untuk kuliah tamu, 1-2 kali kita akan mendapatkan tamu profesor atau guru besar dari universitas lain memberikan kuliah tamu dan kalian wajib mengikutinya. Seluruh kegiatan ini harus terdokumentasikan dalam buku logbook yang sudah kalian pegang. Ya, jadi semua pasien yang kalian periksa, semua tindakan yang kalian lakukan, semua harus tercatat di buku logbook. Selanjutnya ini adalah topik bimbingan klinik. Jadi ada 12 topik bimbingan klinik yang akan dibawakan oleh 12 supervisor. Harap diusahakan agar semua bimbingan topik-topik ini terlaksana supaya kalian mendapatkan ilmu yang cukup selama pendidikan di stase paru. Untuk pelaksanaan bimbingan klinik boleh dilaksanakan secara online atau boleh dilaksanakan secara offline. Jadi menyesuaikan dengan kapabilitas dari pembimbing. Kalau pembimbingnya minta online, ya online. Kalau offline, ya offline. Tidak ada masalah. Nah, untuk teknisnya, nanti salah seorang chief koas, silakan ingatkan ke supervisor-supervisor tercantum di sini, hubungi via WA. Perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian ingatkan bahwa
ada jadwal bimbingan dengan dokter dan tanya kapan bimbingan tersebut dapat dilaksanakan. Membuat janji dengan supervisor yang tercantum di sini untuk bisa melaksanakan bimbingan. Usahakan agar semua topik bimbingan terlaksana sesuai dengan jadwal. Baik, selanjutnya adalah modul dan materi. Sepanjang kalian berada di stase paru, itu kita bagi menjadi 4 minggu. Ya, minggu pertama kalian akan banyak belajar tentang anamnesis, pemeriksaan fisik dan diagnostik paru. Minggu kedua modul infeksi, minggu ketiga modul asma PPOK dan gawat napas, dan terakhir minggu keempat belajar tentang onkologi dan kelainan pleura. Tercantum di sini adalah sumber referensi. Jadi silahkan kalian download referensi yang ada di sini, beredar luas di internet, dan jangan lagi pakai referensi yang tidak tercantum di sini. Jadi jangan lagi kalian pakai pedoman-pedoman yang sudah expired atau sudah tempo dulu dan sudah ditinggalkan. Silakan pakai referensi yang ada di PowerPoint ini. Selanjutnya adalah tugas. Selama menjalani P3D di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU, ini adalah tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Kalian harus menyelesaikan status pasien ruangan untuk yang di Adamalik sebanyak 8 buah, di USU sebanyak 7 buah. Dan status pasien poli di Adamalik 5 buah, dan di USU ada 5 buah. Jadi total tugas kalian adalah menyelesaikan 15 status pasien ruangan dan 10 pasien poli. Untuk format statusnya silahkan minta ke Kak Anggi. Dari mana pasien ini kalian dapatkan? Dari pasien yang kalian lakukan follow up setiap pagi. Jadi tadi sudah bagi pasiennya, tadi yang di RA5, RB1, Meranti Mahoni, Zaitun Cendana sudah kalian bagi, pasien itulah yang kalian buat ke dalam status pasien ruangan. Begitu juga untuk yang di poli, pasien yang kalian periksa di poli, itulah yang kalian tulis menjadi status. Dan status pasien tidak boleh sama antar peserta P3D. Ya, semua status harus sudah ditandatangani oleh PPDS yang memeriksa pasien. Misalnya, kalau status pasien ruangan, kalian harus tanda tangankan ke dokter ruangannya. Kalau status pasien poli, harus ditandatangankan ke PPDS yang bertugas di poli. Semua status harus sudah dikumpulkan pada hari terakhir minggu keempat. Jadi pada hari Jumat minggu keempat, semua status harus sudah terkumpul. Ini adalah syarat untuk bisa mendapatkan nilai keluar. Penilaian. Berikut adalah item-item penilaian selama berada di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU. Penilaian yang paling penting dan paling besar porsinya adalah attitude. Attitude dilakukan penilaian dari mulai awal kalian masuk sampai keluar dari stase paru selama 4 minggu dan merupakan bobot penilaian terbesar selama berada di Departemen Paru. Jadi mohon diingat bahwa kalau pendidikan profesi itu yang nomor satu paling diutamakan adalah tata krama, akhlak, perilaku, dan moral. Itu yang lebih penting, bagaimana kalian taat dengan aturan, taat azas, berkomunikasi dengan pasien, berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya, dan tidak melarikan diri atau cabut sepanjang perjalanan tugas di Departemen Paru. Jika tugas-tugas semua kalian kerjakan tepat waktu, insya Allah nilai attitude-nya akan tercukupi. Pretest akan dilaksanakan setiap hari Rabu minggu pertama secara daring melalui Google Form. Nanti Chief Koasnya tolong ingatkan saya di hari Rabu untuk meminta link Google Form untuk pretest. Saya akan berikan link pretestnya. Pretest dilaksanakan 30 soal pilihan ganda selama 30 menit. Setelah 30 menit maka link pretest akan otomatis tertutup. Kemudian mid test dilaksanakan di minggu ketiga dan post test dilaksanakan di minggu keempat. Untuk mid test dan post test dilaksanakan secara offline, ya, secara tatap muka. Kemudian ada evaluasi mingguan. Evaluasi mingguan dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap hari Sabtu. Jadi ada Sabtu minggu pertama, Sabtu minggu kedua, dan Sabtu minggu ketiga secara daring dengan menggunakan Google Form.
Silahkan nanti Chief Koasnya minta ke saya setiap hari Sabtu link Google Form untuk evaluasi mingguan. Dan begitu saya berikan linknya, kalian bebas mengerjakannya dari mulai jam 8 pagi hari Sabtu sampai jam 11 malam. Jadi kalian punya waktu seharian penuh. Mau pagi, siang, sore, atau malam, bebas kapan saja mengerjakannya. Dan ini boleh kalian kerjakan sambil bersama-sama, sambil diskusi, sambil buka buku, sambil googling, sambil nonton video di YouTube, silahkan. Karena evaluasi mingguan ini adalah ajang kalian untuk belajar mandiri dan merefleksikan apa saja yang sudah kalian dapat selama 1 minggu terakhir. Jadi evaluasi mingguan ini adalah media belajar mandiri. Tetapi evaluasi mingguan ini harus sudah terkumpul selambat-lambatnya jam 11 di hari Sabtu minggu tersebut dan menjadi prasyarat untuk dapat mengikuti post-test. Koas yang tidak mengerjakan salah satu saja dari evaluasi mingguan, maka tidak akan mendapatkan penguji post-test. Penilaian terakhir adalah dari pengumpulan tugas, yaitu status pasien poli dan status pasien ada ruangan tadi, baik di Adam Malik maupun di USU, itu dikumpulkan di hari Jumat minggu keempat sebagai syarat untuk bisa mendapatkan nilai keluar. Pembelajaran kita akan optimalkan secara online dan offline. Untuk pembelajaran yang terlaksana secara online, kita menggunakan Zoom. Seluruh peserta P3D sudah harus masuk, join ke dalam link Zoom 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi tidak ada alasan keterlambatan, tidak ada cerita supervisornya sudah masuk ke dalam link Zoom, malah koasnya belum join, dengan alasan apapun. Jadi saya tidak mau dengar ada masalah kendala jaringan, ada masalah koneksi, itu bukan urusan saya. Kalian sebagai mahasiswa sudah harus mempersiapkan diri. Kalau kalian memang tahu jaringan kalian bermasalah, ya jauh-jauh sebelum itu kalian sudah masuk ke dalam link Zoom dan kalian sudah cari tempat yang koneksinya lancar. Dan selama pelaksanaan pembelajaran melalui Zoom, mahasiswa P3D wajib menggunakan pakaian sopan, dan hal ini adalah menggunakan snelly, jadi bukan pakaian bebas. Dan selama pelaksanaan Zoom berjalan, peserta wajib menghidupkan kamera, ya harus on cam. Selanjutnya tugas jaga. Tugas jaga dibedakan menjadi jaga siang dan jaga malam. Setiap kali memulai tugas jaga, peserta P3D harus terlebih dahulu melapor kepada PPDS yang menjadi chief jaga. Jadi bukan kepada PPDS ruangan. Jadi begitu kalian ada kena jadwal jaga, jumpai PPDS-nya, tanya siapa chief jaga hari itu. Kemudian lapor kepada chief jaga, Kak, Bang, izin memperkenalkan diri, saya adalah mahasiswa P3D yang tugas jaga hari ini. Apa yang kalian lakukan sewaktu kalian jaga, kalian mengikuti screening pasien. Jadi kalian men-screening pasien-pasien mana yang bermasalah atau hemodinamiknya tidak stabil, yang memerlukan follow up ketat atau folcap. Nah, di situ kalian ikut screening bersama PPDS Chief Jaga. Sepanjang jaga, kalian melakukan follow up kepada pasien-pasien yang bermasalah tersebut, dan juga yang paling penting kalian ikut turun ke IGD. Setiap ada pasien baru di IGD, kalian wajib ikut lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan wajib melakukan tata laksana awal bersama-sama dengan PPDS Jaga di IGD, supaya kalian mendapatkan pengalaman bagaimana menghadapi kasus-kasus gawat darurat napas yang dijumpai di IGD sehari-hari. Ya, jadi wajib turun ke IGD bersama-sama dengan PPDS yang standby di IGD untuk memeriksa pasien. Di akhir jam jaga, barulah kalian meminta tanda tangan ke logbook kepada PPDS yang menjadi chief jaga tersebut. Jadi minta tanda tangannya di logbook. Peserta P3D yang terbukti meninggalkan tugas jaga dengan alasan apapun akan diberikan sanksi berupa tambah jaga. Jadi Anda tidak diperkenankan tidak jaga. Kalau Anda mengalami keterlambatan, silakan hubungi saya agar kita bisa antisipasi hal-hal tersebut. Terakhir adalah masalah ketidakhadiran. Kehadiran peserta P3D wajib 100% untuk bisa mengikuti ujian. Apakah ada dispensasi? Jawabannya ada. Kita memberikan dispensasi untuk peserta P3D yang sakit
atau kemalangan keluarga inti, misalnya orang tua, atau tugas mewakili fakultas, misalnya untuk mengikuti perlombaan atau konferensi, dengan catatan waktunya kurang atau sama dengan 3 hari. Nah, pada kondisi tersebut, maka mahasiswa tersebut mendapatkan kelonggaran tidak perlu remedial. Tetapi jika izinnya lebih dari 3 sampai 7 hari, maka mahasiswa P3D tersebut harus menjalani remedial tambahan selama 1 minggu. Dan jika ketidakhadirannya lebih dari 7 hari atau tidak hadir tanpa alasan yang jelas, absen 1 hari saja, maka peserta P3D tersebut harus mengulang seluruh stase selama 1 bulan. Baik, sebelum saya tutup briefing hari ini, tentunya nanti selama pelaksanaan P3D di Departemen Paru akan ada jadwal yang tumpang tindih. Misalkan kalian belum selesai visite, ternyata sudah ada jadwal bimbingan. Belum selesai bimbingan, ternyata sudah ada jadwal laporan jaga. Hal-hal seperti ini pasti terjadi. Dan kalian sebagai seorang calon dokter wajib mampu mengkomunikasikan dan bertindak bijaksana bagaimana agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa harus tumpang tindih. Jadi silakan komunikasikan ke saya kalau ada kegiatan yang berdouble-double. Ya, supaya kalian tidak perlu double Zoom atau double kegiatan malah tidak dapat ilmu apa-apa. Gak masalah satu persatu kalian ikuti, tapi kalian dapat ilmu, dapat skill, dan dapat pengalaman yang bisa berguna bagi kalian. Jadi setiap ada permasalahan, apapun itu permasalahannya terkait dengan kegiatan, ketidakhadiran, apapun itu silakan hubungi saya, komunikasi ke saya, jangan diam-diam saja agar kita cari solusinya. Ya, demikian kegiatan briefing untuk P3D di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU. Selama 4 minggu ini kita akan banyak berinteraksi. Selamat menjalani P3D dan selamat belajar. Mudah-mudahan briefing hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.